Halo sahabat badminton, balik lagi di channel Hobi kita. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai placebo effect. Sebelumnya maaf ya kalau suaraku serak, soalnya lagi batuk. Dan di hari ini sebenarnya aku agak maksa sih, karena lagi batuk tapi kok main badminton. Nah, aku pikir kalau main badminton nanti bisa lebih cepat sembuh. Sebelumnya aku udah tanya ke ini ya, ke AI Gemini, apakah boleh badminton sewaktu sakit. Terus katanya selama sakitnya itu nggak terlalu parah, dan kita juga harus tahu kapan, ketika udah kayak nggak kuat atau mungkin kondisi badannya tambah menurun, itu harus tahu kapan harus stop. Jadi nggak boleh terlalu maksa. Tapi sebenarnya malah boleh sih, malah disarankan, soalnya memicu ini antibody. Ya entah benar atau enggak, soalnya kalau di AI itu kan selalu ada tulisannya kecil ya. Kalau informasi nggak selalu akurat, jadi harus dicek ulang gitu. Tapi aku udah males ngecek, soalnya udah kepingin main badminton karena cuman seminggu sekali ya. Kok sayang kalau nggak main gitu. Oke guys, jadi kalian mungkin udah tahu ya placebo itu apa. Jadi efek placebo itu kalau misalkan ada orang sakit terus dikasih obat, tapi obatnya ini kosongan gitu, nggak ada isinya, cuman bentuknya kayak tepung, mungkin dicetak model ini ya, model kayak kapsul gitu. Jadi sebenarnya nggak ada fungsinya apa-apa, tapi kok bisa bikin orang jadi sembuh. Nah, kenapa ini? Itu kita harus lihat asal muasalnya dulu ya. Jadi ada seorang farmasi, namanya itu Emil Coué. Nggak tahu bacanya gimana ya, tapi namanya itu Emil Coué. Nah, dia itu mengamati dulu, dia sebagai farmasi itu kan yang bagian ini ya, kayak di apotek gitu ya. Terus dia itu kalau ngasih obatnya terus ngomong ke pasiennya, itu bilang obat ini bakal membantu meringankan gejalamu, atau mungkin eh, obat ini dapat membantumu cepat sembuh. Nah, ternyata orang-orang yang dia bilangin kayak gitu itu lebih cepat sembuh memang. Dan kalau dia nggak bilang apa-apa, cuman ngasih obatnya, itu lebih lama. Jadi di situ dia mulai melakukan penelitian ya. Nah, dalam penelitiannya dia itu berpendapat bahwa kalau pikiran bawah sadar kita dan pikiran sadar kita itu diadu, itu yang menang malah pikiran bawah sadar selalu. Jadi misalkan kita itu biasa kalau ada motivator atau ini ya, orang yang penganut pedoman The Secret itu, dia biasanya kan bilang kalau kita mikirin kalau misalkan kita kaya, aku mau kaya gitu. Nah, itu kadang-kadang atau kebanyakan nggak terwujud karena bertentangan dengan ini yang kita yakini gitu. Walaupun kita mengucapkan berulang-ulang, tapi kok nggak terwujud. Tapi lain kalau kita itu bilangnya aku sedikit demi sedikit bertambah kaya. Nah, kalau itu berarti kayak kata kuncinya itu I will. Jadi aku akan apa gitu, aku akan apa gitu. Kalau misalkan aku sakit gini, aku berangsur-angsur akan menjadi lebih baik dan sembuh. Kalau udah sembuh ya kita udah nggak usah mikir lagi kan, kayak gitu, karena kan memang udah nggak butuh. Nah, mungkin itu bisa diterapin di badminton juga ya. Kalau misalkan kita itu punya skill kurang, kita bisa kayak ini, melatih alam bawah sadar kita untuk aku bertambah sedikit demi sedikit, bertambah bagus mainnya gitu. Jadi nggak perlu bayangin kayak aku, atau menipu diri sendiri. Jadi kan biasanya ada orang yang sombong gitu, aku walaupun nggak seberapa bisa, tapi bilangnya aku ini pemain yang hebat, aku itu bisa menangan atau apa gitu.
Nah ternyata kok kalahan karena memang dalam pikirannya dia cuman ada kayak aku hebat, padahal kalau di kacamata orang lain dia nggak hebat. Nah lain kalau orangnya itu mikirnya gini, aku tambah lama tambah hebat karena aku sering main badminton atau sering latihan. Nah, itu atlet-atlet pikirannya itu seperti itu. Jadi kayak ada determination ya. Jadi aku ini latihan untuk bertambah lama tambah bagus mainnya gitu. Jadi ada kayak tekad untuk bermain menjadi pemain yang lebih bagus. Bukan udah langsung kayak aku pemain yang paling bagus. Jadi kayak udah cita-cita yang udah tercapai gitu. Wah, itu namanya sombong. Jadi nggak ini nanti jadi nggak bisa berkembang kalau seperti itu. Nah kamu percaya nggak kalau kamu latihan terus tambah lama pemainmu itu tambah bagus, atau latihan terus tapi tambah lama tambah mainnya nggak bagus. Nah kalau kamu percayanya yang kedua ya ya tentu aja kamu bakal menyerah gitu. Tapi kalau kamu percaya tambah lama aku kalau sering latihan tambah lama tambah bagus mainku, itu udah kayak natural gitu ya. Jadi eh, jangan dilawan. Kalau kita percaya seperti itu udah jangan dilawan. Ada untuk beberapa teman-teman yang mungkin punya kekurangan dalam hal fisik ya, atau nafasku cepet capek karena aku sering merokok gitu, nafasku pendek. Nah kalau kalian percaya seperti itu, eh, ya nafasnya jadi pendek beneran. Kalau percayanya seperti itu ya memang aku nggak menyarankan ini ya, merokok sambil badminton ya, tentu aja enggak ya. Cuman eh, ada teman-teman sih kalau main badminton memang kebiasaan merokok setelah main terus merokokan gitu ya. Kalau aku enggak, aku bukan perokok. Jadi kalau pendapat umum ya memang merokok itu dapat mengganggu kesehatan. Terus ada juga orang yang memang sakit karena merokok, ada juga orang yang umurnya 100 lebih ditanya apa rahasianya, aku rokokan setiap hari, ada juga seperti itu. Jadi eh, mungkin masalah kesehatan kita nggak ada yang tahu karena itu kan eh, juga ada pengaruhnya sama ini ya, kehendak Tuhan juga. Jadi nggak bisa prediksi. Cuman yang bisa kita latih itu melatih bawah sadar kita supaya dapat berpikir lebih positif. Nah beberapa bulan atau mungkin tahun lalu ya aku kan sempat ini ikut les lagi gitu badminton. Terus aku bilang ke coachku, coach aku minta diajarin supaya bisa nyemes keras gitu. Oke. Tapi kan Koko udah bisa ini, udah bisa nyemes apa, dikasih umpan gitu, terus suruh nyemes ke dia, terus aku udah nyemes, katanya lah semesnya Koko udah keras kok minta kurang ta, kurang belajar ini nyemes keras lagi ta. Terus ya menurutku sih kurang gitu, karena lawan nggak langsung mati. Kalau em, lihat ada teman-teman lain yang nyemesnya keras itu langsung mati lawannya. Nah mungkin kalau mau pakai cara yang ini, yang sugesti ini ya, atau placebo effect ini, kita bisa terapin. Kalau em, aku mau berlatih supaya hari demi hari semesku tambah lama tambah keras. Kalau udah keras ya udah berhenti, nggak perlu meyakinkan diri lagi kalau eh, kita tambah lama tambah keras. Ini mau sampai keras seberapa, sekali semes langsung senarnya putus atau gimana, malah rugi sendiri kan. Jadi eh, ada batasannya juga sih, nggak boleh terlalu over make ini, kayak mensugesti diri itu jangan terlalu over juga, menurutku sih gitu. Nah selain itu ya aku ini aku nggak bermaksud untuk nyinggung siapa-siapa ya, tapi ada beberapa pemain teman-teman juga yang em, apa skillnya itu masih kurang atau boleh dikatakan pemula lah.
Nah, daripada kita itu mainnya pakai sugesti-sugestian lagi ya, itu sebenarnya bagus sih karena kita melatih untuk mental positif juga. Tapi ada satu poin penting yang aku perlu bilang atau share di sini. Bayangin kalau kita itu ganti baju ya. Kalau main badminton tuh kayak ganti baju. Kalau ganti baju itu ya baju kita yang ada sekarang dilepas, terus pakai baju baru, ambil baju baru kita pakai, ya udah. Berarti kayak instan ya, just like that, kita buka terus ganti. Tapi kalau kita main badminton atau belajar sesuatu, ketika kita udah pernah belajar terus ternyata kok kurang bagus atau salah, ada teman-teman yang kalau nyemes itu badannya selalu ngadep samping ke samping lapangan, tapi semesnya itu aku rasa keras, malah lebih keras dari aku kayaknya. Cuman habis semes terus kalau bolanya dibalikin ke badannya dia nggak bisa ambil karena apa? Badannya habis semes kan nengoknya ke samping lapangan, nggak ke depan gitu. Nah itu kalau mau dirubah kan susah, nggak bisa sekedar cuma kayak ganti baju. Cara semes yang itu dibuka terus diganti cara semes yang baru, nggak bisa seperti itu. Jadi itu perlu proses ya. Tapi kalau mau pakai cara yang gitu, buka baju ganti baju baru, itu kalian bisa terapin di teknik yang lain. Jadi bukan teknik skillnya ya. Kalau skill tuh kayak orang misalkan anak kecil belajar membaca itu kan setiap hari dilatih terus lama kelamaan kan bisa membaca. Jadi kayak ada lebih ke tekun ya. Kalau skill badminton itu juga harus lebih tekun. Kalau kita ngenet nggak bisa tipis, ya latih aja terus, nanti lama-lama kan bisa tipis. Tapi kalau hal yang bisa diganti seperti layaknya baju itu termasuk kayak yang pertama yang tadi aku sebutin, mental positif. Mental itu dari kita berpikir negatif terus, kita udah just like that bisa ganti berpikir positif kalau tahu tekniknya. Nah ini langsung bisa kamu manfaatin dan langsung berguna buat kamu sendiri improve di badminton ya. Atlet itu juga nggak melulu belajar mengenai skill only, tapi juga mental pemain juga dan mental waktu latihan. Itu aku pernah baca buku sih, bukunya Pak Putra Lengkong, judulnya Prinsip Sukses Sang Juara, 9 Prinsip Sukses Sang Juara. Itu ada kayak dapat CD-nya isinya kayak wawancara dengan coach Liliana Natsir sama Tontowi, terus sama coachnya ya apa ya namanya, pokoknya belakangnya main lagi jadi aku agak lupa. Nah di wawancara itu juga ada menyinggung dikit mengenai hal itu. Jadi determination atau mental itu perlu dijaga. Kayak Liliana waktu sama Tontowi kan lebih tuaan Liliana, jadi kalau Tontowi lebih kayak nafsu untuk menangin atau dapetin bola, ternyata malah mati-mati sendiri. Itu di situ Liliana mulai ngingetin. Nah jadi kesimpulannya nggak cuma skill, Kak. Kita kan tahu atlet itu pasti skillnya udah yang paling top lah, pasti udah di atas rata-rata, nggak sama kita gitu. Tapi mereka juga melatih mental atau mental attitude juga, karena attitude ini juga fatal sih kalau misalkan ada pemain yang udah kalah terus raketnya dibanting ngenain orang atau ngerusak ini karpetnya, itu didenda juga loh. Jadi harus sportif ya. Nggak tahu memang karena sponsor, tapi karena ini kalau kita itu biasanya kebiasaan nyalain orang atau mungkin kebiasaan nyalain barang. Waktu kecil dulu pernah nggak kalian lihat, kalau zamanku sering sih ada anak berbuat kesalahan, bisa jatuhin sesuatu, terus ada ini mamanya atau mungkin pembantunya itu
Aduh nakal, ini lantainya yang dipukul bukan anaknya yang salah ya. Sekarang kan nggak boleh mukul anak ya, tapi itu zaman dulu itu misalkan anaknya jatuh terus yang dipukul sama mamanya itu lantainya. Aduh lantainya ini nakal ya, kamu bisa jatuh. Nah ini eh, bikin mental anak itu jadi kayak nyala-nyalain barang atau nyala-nyalain orang di kemudian hari. Soalnya nggak ini, secara kenyataannya yang salah siapa? Salah ya anaknya itu. Kenapa dia jalan nggak hati-hati, kesandung kakinya sendiri. Nah itu salahnya dia. Jadi harus tahu kapan salah dan harus memaafkan diri sendiri terus baru bisa belajar. Kalau bisa belajar itu bisa berkembang. Nah sebenarnya kalau mau cerita kayak gitu sih banyak. Aku kan udah ke grup ini ke grup itu, jadi udah ngamatin banyak orang. Ada orang yang dulu waktu aku zaman trainingan tuh udah mau kalah, terus nggak mau kalau dia itu kalah. Akhirnya raketnya itu dipukulin ke net, terus dia pulang. Jadi nggak nggak mau main sampai akhir gitu, nggak mau kalah pokoknya. Terus ada juga yang mau kalah, tapi waktu udah game, terus kan biasanya kita salaman gitu ya, atau tos lah gitu. Itu kayak mangkel gitu kalau udah aku kalahin. Soalnya dia pemain yang cukup hebat sih di grup itu. Jadi karena dia aku kalahin, terus kayak eh, ini tos ke tanganku itu bukan tos-tos biasa pack gitu, tapi kayak dipukulin, dikerasin gitu. Jadi kayak cedos, aduh sampai aku kesakitan di tangannya. Nah, mungkin itu ekspresinya orang ya. Tapi eh ya unnecessary sih menurutku kalau kita itu kalah menang juga hal yang biasa gitu. Walaupun kita pemain yang paling hebat di grup itu, kalah pun juga gak apa-apa gitu. Atlet aja juga pernah kalah, nggak ada kan atlet yang menang terus sampai dari mulai awal karir sampai dia itu pensiun menang terus kan nggak ada. Yang ada mungkin berapa persen menang, berapa persen kalah, tapi nggak mungkin menang terus. Petinju juga seperti itu. Nah terus yang ketiga ya, ketiga kalau kalian tuh memang skillnya kurang, terus bisa kayak ganti strategi. Jadi biasanya nempatin di sini tapi sama lawan udah dibaca. Kalian bisa ganti. Strategi itu kan kayak buku ya. Jadi cuma just like that kayak ganti baju gitu. Strateginya ganti kayak gini. Nanti kamu harus bisa nyesuaiin. Nanti diharapin bisa menang. Tapi waktu main juga jangan mikir gini. Oh, sama temenku aku disuruh ngenet terus sih. Soalnya dia mau nyemes-nyemes di belakang gitu. Tapi aku nggak terlalu bisa ngenet. Aku matian. Jadi waktu ngenet dia ragu-ragu. Oh ini mau tak net nanti aku kena semes karena nanggung. Terus gimana? Terus diangkat lagi. Padahal itu kan harusnya strateginya ngenet, tapi kok diangkat lagi. Jadinya strateginya nggak jalan gitu. Ini masih teman sendiri yang ngomong. Kalau coach ya harus diturutin kan, coachnya itu ngomong kayak gitu karena dia udah pengalaman. Kamu bisa menang permainan kalau lebih sering ngenet, tapi karena kamu sendiri nggak terlalu pede ngenet, nggak bisa ini tipis, terus kamu akhirnya milih gampang nih diangkat bolanya gitu. Atau memang udah kebiasaan, begitu dapat net kamu cuman bisanya ngangkat, padahal nggak mau maksa diri untuk ngenet, padahal itu diperlukan untuk game ini. Nah di saat-saat seperti itu kamu bisa meyakinkan diri sendiri bahwa pertama kali aku ngenet, disuruh ngenet, aku ngenet mungkin nanggung, nggak apa-apa, aku akan berusaha untuk ngenet terus karena memang itu yang diperlukan untuk game ini. Aku akan dalam permainan ini pun aku mau belajar untuk bisa ngenet tipis. Jadi nggak spesial untuk
ngadain training netting tipis dulu baru bisa main game ya. Jadi sewaktu kita dituntut untuk ngenet terus, itu kita sambil main, sambil training, sambil belajar untuk bisa tipis ngenetnya. Jadi mentalnya harus disiapin. Tambah lama sebelum game ini berakhir, aku tambah lama tambah tipis dan netku masuk terus. Itu harus ditanemin ke bawah sadar kalian. Walaupun mainnya kita sadar, tapi di benak kita itu kalau kita ngulang-ngulang kalimat itu terus, itu nanti bisa pengaruh ke ini tipis atau enggaknya. Selain itu juga menurut pengalamanku ya, kalau kita itu enggak percaya diri, net-netan sama lawan itu biasanya mati atau nanggung. Karena kita itu kurang percaya diri. Aku ngenet nggak bisa tipis atau selalu nanggung, atau mungkin takut kena smash gitu, kena net kill. Aku takut seperti itu. Itu buang jauh-jauh pikiran itu ya. Terus yang kedua, kalau udah mikir kayak gitu pasti kalian tuh nggak tenang. Padahal kalau kuncinya, kalau kita mau ngenet tipis, selain kakinya stabil ya, dan posisi bolanya itu dekat sama tangan kita. Kalau kita gayok ya juga ini ya nggak stabil gitu. Tapi kalau kita itu nggak tenang atau takutin atau enggak, ya pokoknya nggak tenang, itu biasanya bolanya nggak tipis. Cukup cuman kayak asal balik. Tapi kalau lawannya cepat, kira-kira cuma 10 cm dari bibir net, itu udah kena samber oleh lawan. Jadi harus tetap tenang. Gimana caranya mau pakai teknik ini untuk tenang juga bisa sih. Jadi ngomong ke diri sendiri, di akhir permainan ini nanti aku akan bisa ngenet tipis dan tetap tenang. Untuk itu aku mau setiap kali ngenet aku akan tetap tenang dan ngenet, berusaha untuk tambah lama tambah tipis. Jadi sewaktu terima bola mau ngenet itu selalu mikirnya kayak gitu, sambil tangannya gerak untuk ngayun raket, sambil di benak kita itu mikir tenang dan tipis, tenang dan tipis, pelan-pelan bisa, tenang dan tipis, gitu terus. Nanti hopefully, ya aku yakin sih pasti di akhir game bisa tetap tenang dan lebih tipis. Entah itu menang atau kalah, pokoknya goalnya adalah kamu bisa ngenet tipis. Walaupun kalah, tapi kalian tetap menang. Karena apa? Karena sekarang kamu udah bisa ngenet tipis. Walaupun kalah, poinnya kalah, tapi kalian menang, udah improve, menang dari diri sendiri untuk menghadapi kondisi panik atau kondisi yang negatif itu. Kalian kalau nerapin efek-efek kayak gini, aku jamin bakal lebih cepat kemajuannya untuk main badminton. Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.